the way kan? On the way. Pendidikan bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan sebuah ekosistem yang hidup dan dinamis. Namun, bagaimana ketika ekosistem pendidikan itu sendiri mengalami mati suri? Saat pertama kali bertugas di SMP Negeri 3 Waluran 1 Atap, yang saya saksikan adalah kesenjangan yang dalam antara idealisme pendidikan dengan realita di lapangan. Sekolah kami bagai berada dalam kondisi mati suri. Jumlah siswa baru terus merosot pasca pandemi, hanya menyisakan 21 siswa. Akses jalan rusak parah, berbatu, berlubang, bahkan longsor yang membahayakan. Yang saya temui bukan hanya tantangan fisik, bangunan memprihatinkan, tidak ada sumber air bersih, toilet tidak layak, tetapi juga ruang hampa, semangat yang kendur, proses pembelajaran jauh dari ideal, dan kolaborasi yang belum terjalin. Sekolah ini bagai kapal terombang-ambing, kehilangan arah, keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas menjadi satu-satunya pegangan saya. Tantangan kami multidimensional dan saling terkait. Pertama, pergeseran nilai di masyarakat. Pendidikan formal dianggap kurang penting dibanding kontribusi ekonomi anak. Banyak orang tua memilih menyekolahkan anak keluar desa dengan biaya transportasi tinggi atau mengorbankan pendidikan dengan alasan ekonomi. Kedua, infrastruktur yang buruk. Jalan rusak menghambat distribusi sumber belajar. Minimnya air bersih dan sanitasi menciptakan lingkungan belajar tidak sehat. Ruang kelas dengan ventilasi dan pencahayaan buruk sulit menciptakan pengalaman belajar inspiratif. Berdasarkan rapot pendidikan 2024, kami menghadapi tantangan pedagogis kritis, yaitu meliputi kemampuan literasi kategori kurang dan turun, pengembangan karakter belum optimal, kualitas pembelajaran sedang tapi tren menurun, dan lingkungan belajar belum sepenuhnya kondusif. Yang paling krusial, krisis kepercayaan masyarakat. Sekolah dianggap tidak mampu memberi nilai tambah bagi masa depan anak-anak mereka. Kami memulai dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, identifikasi mendalam melalui analisis rapot pendidikan, menyelaraskan visi misi sekolah, dan membentuk komunitas belajar. Beberapa program prioritas lahir. Yang pertama, Nikre, program afirmatif dengan kunjungan rumah intensif dan personal. Saya, guru, dan siswa mengunjungi rumah peserta didik, membangun komunikasi erat dengan keluarga. Yang selanjutnya, kolaborasi dengan rumah wisata Hanjeli. Siswa belajar menanam, memanen, mengolah hanjeli menjadi kerajinan dan kuliner, sekaligus belajar kearifan lokal desa. Program selanjutnya yaitu PENA, Pelajar Nalar Aksara, kurikuler untuk menguatkan kompetensi literasi dan bernalar siswa. Lalu, penguatan kapasitas guru untuk mendorong inovasi, integrasi TIK, pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial, serta penanaman karakter melalui pembiasaan rutin. Saya pun merevitalisasi ekstrakurikuler, mengaktifkan kembali kegiatan yang sebelumnya mati suri. Saya membangun hubungan baik dengan semua pihak, warga sekolah, komunitas, stakeholder desa, hingga dinas pendidikan untuk bergerak bersama memajukan sekolah dari hal-hal kecil yang bermakna. Alhamdulillah, dengan konsistensi dan kerja keras semua pihak, hasilnya mulai terlihat. Titik balik sangat berarti ketika kepercayaan masyarakat terwujud dalam bentuk nyata. Warga menghibahkan sebagian tanah untuk toilet sekolah. Masyarakat tidak hanya memberi tanah, tetapi bergotong royong mempersiapkan lahan, membentengi dengan karung berisi tanah, meratakan tanah berundak-undak hingga siap dibangun. Aksi swadaya ini menjadi katalis bahwa sekolah telah kembali dipercaya. Dukungan pemerintah datang menyempurnakan upaya kami dengan pengadaan air bersih, pembangunan toilet,
rehab bangunan, dan penataan taman. Yang paling membanggakan, kepercayaan masyarakat kembali secara menyeluruh. Jumlah siswa meningkat signifikan. Seluruh siswa lulusan SD Cibinong kini mempercayakan pendidikannya di sekolah kami. Tidak ada lagi siswa putus sekolah. Kerjasama dengan komunitas kian erat, Puskesmas rutin mengadakan penyuluhan, komunitas edukasi membuka peluang kerja, sesepuh desa menjadi penjaga moral dan jembatan sekolah dengan masyarakat. Nikreh dan seluruh program turunannya bukan sekedar program, melainkan gerakan perubahan. Dengan pendekatan humanis, terstruktur dan berbasis kemitraan, kami mewujudkan pendidikan yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan. Hibah tanah dan gotong royong itu adalah simbol sukses terbesar. Bukan hanya membangun toilet, tetapi membangun kembali rasa kepemilikan dan kebanggaan bersama terhadap sekolah. Berkat program beliau yaitu Nikreh, alhamdulillah kualitas pendidikan, kualitas peserta didik terus meningkat menuju lebih baik. Adalah adanya hubungan yang harmonis antara guru, siswa, orang tua siswa, dan kepala sekolah. Dan yang paling signifikan adalah adanya peningkatan minat belajar siswa untuk melanjutkan di SMP Negeri 3 Waluran 1 Atap. Ketika tahun-tahun sebelumnya siswanya sedikit, tapi setelah dicanangkan program Nikreh tersebut, alhamdulillah siswa di SMP Negeri 3 Waluran 1 Atap ini ada peningkatan. Home visit ke rumah peserta didik yang kurang mampu sekaligus memberikan bantuan. Bantuan ini bisa dalam bentuk sembako atau kebutuhan sekolah peserta didik. Untuk dilihat kegiatannya di rumah seperti apa, seperti perekonomiannya gimana, keadaan rumahnya bagaimana, serta kegiatan dan lingkungannya seperti apa. Ini tentu tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Suci Lestari sebagai kepala sekolah kami yang visioner dan penuh empati. Beliau hadir langsung dalam setiap kegiatan, memotivasi guru, dan menjadi teladan dalam membangun budaya sekolah yang peduli dan inklusif. Program Nikreh bukan sekedar kunjungan, tapi jembatan untuk pendidikan yang lebih bermakna. Tetap semangat, ya, tetap bahagia. Waktu itu, kepala sekolah sama guru datang ke rumah, bujuk saya untuk sekolah lagi. Awalnya ragu, tapi saya mau coba. Kalau dulu sekolah SMP siswanya sedikit, makanya saya gak mau sekolah, sepi, gak seru. Daripada sekolah, mending saya bantu orang tua di rumah. Ternyata sekarang sekolah seru karena siswanya udah banyak, terus saya bisa belajar ceramah sesuai hobi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asif Hidayat, pengelola Desa Wisata Hanjeli. Saya melihat Ibu Suci ini sebagai guru inspiratif dan beliau sekarang mengelola SMPN 3 Waluran, tempatnya di Cibinong. Alhamdulillah begitu banyak prestasi dan hasil yang beliau lakukan di SMP. Alhamdulillah hari ini beliau melakukan beberapa inovasi, yaitu inovasi tentang Nikreh, dan ini memberikan edukasi kepada seluruh orang tua siswa, dan sehingga yang dulu siswanya sedikit, sekarang alhamdulillah semakin banyak. Yang dulu sedikit kekurangan sarana-prasarananya, kurang rapi, dan hari ini alhamdulillah cukup rapi. Bahkan ada beberapa termasuk para guru-guru yang lain pun juga terlibat langsung terhadap pergerakan dan pendidikan di SMPN 3 Waluran. Yang paling terpenting adalah Bu Suci ini, beliau sangat siap berdedikasi melakukan pendidikan pergerakan di SMP 3 Waluran, sehingga walaupun jalannya jelek, beliau tetap semangat untuk memberikan edukasi, memberikan sumbangsih untuk negara kita Indonesia. Sukses selalu untuk Bu Suci, untuk pendidikan Sukabumi dan Indonesia.